Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 13. Tahukah kamu, seseorang yang mendustakan agama itulah seseorang yang menghardik seorang anak yatim piatu dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Derajat yang tinggi di akhirat merupakan janji Allah bagi setiap muslim yang menjalankan perintahnya untuk memuliakan anak yatim dan orang-orang miskin. Yayasan Arisalah berdiri sejak 28 Juni 2019 dengan tujuan membantu, mengakomodir, dan memberikan pendidikan untuk anak yatim dan anak-anak kurang mampu. Tidak hanya itu, selain menjalankan anjuran agama dalam memuliakan anak yatim, Yayasan Arisalah juga memiliki tujuan agar para peserta didik yang mereka bina dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas, berintegritas, serta tetap berlandaskan pada nilai-nilai yang Qur'ani. Fokus kita memang di anak yatim. Kenapa? Karena itu tadi, memperhatikan anak-anak yatim itu bukan seperti kayak kita berzakat yang setahun sekali, tapi harus setiap saat. Dan kita berharap dari doa anak yatim itu yang akan, kalau kata pesannya ketua yayasan tuh, perhatikan anak-anak yatim, karena doa anak yatim itu bisa merubah dunia. Anak yatim ini nih sebagai sebuah keyakinan ya, sebuah keyakinan ini tidak bermain dengan pemahaman antara manusia dengan manusia, tapi manusia dengan pencipta, manusia dengan Holik ya, dengan Allah. Gitu. Itu yang harus kita bangun dengan sekuat-kuatnya. Nah, di dalam Al-Quran itu jelas dikatakan bahwa Aro'aital lazi yukazzibu biddin fazalikal lazi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kita dikatakan pendusta agama jika kita tidak memperhatikan anak yatim. Dan kenapa anak yatim itu tidak masuk dalam kelompok 8 asnaf di dalam zakat ya? Karena memperhatikan anak yatim ini bukan cuma setahun sekali. Dia harus terus continue. Dalam proses perekrutan calon siswa yang kurang beruntung dan membutuhkan perhatian, para tenaga pengajar terlebih dahulu melakukan penjajakan di wilayah padat penduduk, seperti Kampung Bugis. Kategori yatim di Arisalah itu bukan cuman yatim yang miskin, tapi kita lebih kepada status. Statusnya dia yatim. Sekalipun orang tua atau katakanlah bapak sambungnya nih, dalam hal ini bapak sambung ya, kalau kita katakan bapak sambung atau bapak tiri ya, itu orang mampu, tapi status anak ini tetap dia statusnya yatim. Adapun kriteria yang pertama adalah yatim murni, artinya benar-benar tidak ada kedua orang tua, ayah dan ibu bapa. Yang kedua adalah salah satunya, apakah tidak ada ibu atau tidak ada ayahnya. Sehingga ketika dia bersekolah di sini, kita masukkan dia dalam program beasiswa full, gitu, tanpa dipungut bayaran apapun. Dengan jumlah sekitar 40 orang siswa, bentuk kegiatan yang dijalankan Yayasan Arisalah untuk kegiatan tahfiz anak yatim diantaranya adalah pembinaan pembelajaran agama yang berlandaskan Al-Quran, pengajian, dan juga tahfiz Quran.
berhenti di situ. Yayasan Arisalah juga rutin memberikan tali kasih berupa santunan materi hingga sembako setiap bulannya. Hal ini bertujuan untuk meringankan perekonomian keluarga dari para siswa yang mengalami kesulitan dalam ekonomi. Guru-guru yang lain yang memang kita tugaskan untuk mengelola lembaga tahfiz itu yang dia punya kemampuan manajerial. Jadi bagaimana dia mengatur program apa saja yang harus diberikan. Tidak hanya program tahfiz, tahsin tahfiz kan, tapi juga mengajarkan mereka bagaimana sholat, bagaimana wudhu, bagaimana doa-doa, ya kan, bagaimana adab-adab. Itu yang penting. Ngatur ATR di ATR. Nah, untuk yang di ATR baru saja kita juga melaksanakan prosesi kurban, dan itu juga hasil kurban itu kita berikan khusus prioritas pertama untuk siswa-siswa kita yang tergabung dalam program yatim. Kalau dirasakan ya menyenangkan, karena kita kan di sini ketemu sama orang-orang baru, mana lagi anak-anak ya kan. Jadi ya mereka sangat menggemaskan. Jadi walaupun kita capek, tetap kita mempunyai perasaan yang senang gitu ketemu anak-anak. Dalam menjalankan proses yang mulia ini, pengurus dari yayasan kerap melewati berbagai dinamika, termasuk penentuan pertemuan bagi para murid. Peserta didik berasal dari beberapa daerah yang berbeda-beda dan menjalani pendidikan formal di sekolah masing-masing. Hal ini bukan menjadi hambatan bagi pengurus Yayasan Arisalah demi menciptakan generasi penerus yang berlandaskan nilai-nilai Qur'ani. Anak-anak yatim ini dominannya lebih aktif, lebih lincah, dan yang kedua mereka terkesan seperti agak liar. Bisa jadi salah satu faktor kasih sayang daripada orang tua itu yang kurang, bukan tidak dapat tapi kurang, sehingga ketika mereka bertemu dengan lingkungan yang di luar daripada kebiasaan mereka, mereka cenderung pengen tahu segala hal. Awal-awalnya kita akan sedikit kewalahan untuk mengontrol, terutama mengenai adab dan tingkah laku. Goalsnya itu sebenarnya tidak keluar dari visi misi Arisalah, mempersiapkan pemimpin yang islami. Dan islami dalam hal ini pemimpin yang berkualitas dan pemimpin yang berintegritas. Ya, kita siapkan generasi-generasi yang dia memiliki basic-basic Quran. Antum bisa bayangkan di dalam Quran itu sumber dari segala macam ilmu dan bisa merubah mindset manusia gitu. Nah, itu yang harus kita coba persiapkan dari awal. Persiapkan saja. Ya, kita berusaha untuk mempersiapkan. Goal kita itu sebenarnya mempersiapkan saja. Bagaimana nanti jadinya mereka, yang penting basicnya sudah kita berikan. Dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah di suatu kaum berkumpul di rumah Allah, membaca kitabnya, saling mengajarkan dan lainnya, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakannya." Pembelajaran Al-Quran, saling berbagi, dan mengingatkan kepada kebaikan menjadi dasar bagi Yayasan Arisalah dalam memuliakan anak yatim dan orang-orang miskin, yang tentunya akan terus dilakukan demi terciptanya kemaslahatan umat. Dimana ketika kita memperhatikan anak-anak yatim, memperhatikan orang miskin, yang sangat dahsyat itu doa mereka, yang sehingga dia bisa banyak manfaatnya, bukan cuma untuk lembaga tahfiz tapi juga untuk yang lain. Dan alhamdulillah terbukti sampai hari ini.
ayat dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk mengasihi anak-anak yatim. Jadi mungkin inilah ladang perjuangan saya gitu untuk mendapat ridho dari Allah SWT, agar saya bisa memberikan kontribusi dalam untuk mengamalkan ayat tersebut gitu.